warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Syukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan memberikan layanan klasikal kepada anak-anak sekalian mengenai sikap sopan santun dalam kehidupan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengapa Ibu memberikan layanan dengan tema ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masih banyak anak-anak ataupun remaja yang kurang memiliki sopan santun yang baik kepada masyarakat, baik itu yang tua, muda, cara berbicara kepada orang tua bagaimana, itu masih kurang tingkat kesopanannya. Jadi ibu di sini mengambil sikap sopan santun dalam kehidupan agar anak-anak bisa menjalaninya dan bisa mempraktekkannya dengan baik dalam kehidupan anak-anak sekalian. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan dari layanan yang Ibu berikan pada hari ini. Yang pertama mengenai peserta didik mampu memahami nilai-nilai dan cara bertingkah laku sopan santun dalam kehidupan kelompok, baik itu di lingkup sebaya dan lingkup keluarga ataupun masyarakat. Nah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, nomor urut pertama Nurindrani Rahmi. Hadir, Bu. Ramdana. Hadir, Ibu. Dewi Pratiwi. Hadir, Ibu. Dea Salsabila. Hadir, Ibu. Wilkah Kurul Aini. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih atas partisipasinya anak. Selanjutnya Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum memulai materi kita pada hari ini. Ada yang ingin memimpin bacaan doanya? Ya, silahkan Nak Indri. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Naindri atas bantuannya untuk mewakili memimpin teman-temannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, untuk materi pertama, Ibu akan bertanya kepada anak sekalian, apa sih sopan santun itu? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari siapa? Dewi. Ya, silakan Ade. Sopan santun itu merupakan perilaku seseorang dan suatu perilaku dan berbicara yang baik dan lemah lembut terhadap orang lain. Misalkan itu, Bu, bisa menghargai dan memahami orang lain. Ya, bagus sekali Nak Dewi. Ada pendapat lain mengenai apa itu sopan santun?
Saya, Bu. Ya, silakan Naramdana. Sopan santun itu bisa diartikan sebagai cara seseorang bersikap atau bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat. Wah, bagus sekali. Terima kasih Naramdana. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian dari sopan santun. Nah, sopan santun itu sendiri merupakan sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati serta menghormati orang tersebut hingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Nah, sikap sopan santun ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh tiap-tiap kelompok maupun individu, mulai dari anak-anak kecil, orang tua, tanpa ada kecuali, karena sikap sopan santun ini sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya oleh sebab itu, secara garis besar, tuntunan bersikap dan berperilaku yang baik itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, seperti memahami lebih terperinci mengenai adat dan budaya yang kita miliki di daerah masing-masing. Nah, dan tidak dipungkiri terdapat pelajaran yang amat berharga dan tersirat di dalam kebudayaan bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu sopan santun merupakan sebuah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok yang berisi tentang perintah, larangan, sanksi tertentu tentang norma kesopanan, baik itu dalam suatu wilayah tertentu. Nah, selanjutnya mengenai belajar untuk berperilaku sopan santun. Nah, adapun yang perlu kita catat bahwa memulai sesuatu dari hal sederhana itu ternyata bukan karena tak mampu, namun semata-mata agar kita mudah mempelajarinya dan melaksanakannya. Adapun hal yang perlu dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan santun. Yang pertama, patuh terhadap orang tua. Nah, orang tua di sini merupakan perantaraan lahir di dunia ini. Nah, tanpa kedua orang tua, kita tidak mungkin lahir dan berada di dunia ini. Kedua orang tualah yang memberikan pendidikan kepada kita untuk pertama kalinya. Karena orang tua kita adalah pendidik pertama yang paling utama. Nah, kita dapat berbicara, berjalan, makan, minum, dan berpakaian. Selanjutnya, hormat kepada guru. Nah, guru di sini merupakan pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Merekalah yang membimbing kita sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, kita tidak dapat melakukannya sehingga bisa melakukannya. Selanjutnya, menghormati saudara tua. Saudara merupakan pengganti orang tua kita apabila kedua orang tua kita telah tiada, dan merekalah pada saatnya kita meminta pendapat, nasihat, bahkan pertimbangan maupun bantuan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, bentuk perilaku yang perlu ditanamkan yaitu menghormati sesama. Sesungguhnya keberadaan kita dalam masyarakat sangatlah tergantung kepada sesama. Kita tidak dapat bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, selanjutnya mengenai etika yang harus diperhatikan dalam bergaul.
Nah, etika sendiri itu merupakan sebuah aturan ataupun pedoman tentang sopan santun dan tata krama mengenai sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku, baik itu norma agama, budaya maupun hukum. Nah, adapun yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, yang pertama itu pandai menempatkan diri. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua dari kita, bagaimana sikap kita terhadap teman sebaya kita, maupun bagaimana sikap kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, misalkan orang yang lebih tua harus dituakan dan dihormati. Kemudian orang yang sebaya perlu dihargai dan disayangi. Dan orang yang paling terakhir, paling muda, patut dihormati dan patut disayangi. Dalam melakukan sebuah tindakan ataupun perilaku sopan santun dan beretika, kita dapat melakukannya di mana saja dan kapanpun, baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Karena kepribadian dan etika yang baik merupakan pribadi yang disukai banyak orang, bahkan dinilai sebagai orang yang menyenangkan dalam bergaul. Nah, beretika di sini membuat kita memiliki banyak relasi, banyak teman untuk membantu kita ketika nanti kita butuh bantuannya. Maka pandai-pandailah bergaul dan bersikap sopan santunlah kepada siapapun. Nah, sebelum itu, selanjutnya itulah materi yang Ibu berikan kepada kalian, layanan yang Ibu berikan. Nah, Ibu di sini ingin meminta kepada anak-anak untuk menyimpulkan materi dari yang Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak mengerti dari materi yang Ibu berikan? Bagaimana dengan yang lain? Paham? Insya Allah, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu mau mendengarkan dua pendapat, dua argumen mengenai kesimpulan dari materi yang Ibu paparkan. Ada yang bisa? Saya Ibu. Ya, silahkan Nak Dewi Pratiwi. Jadi sikap sopan santun. Maaf sebelumnya Nak Dewi, unmute Anuta. Mohon maaf sebelumnya dulu. Ya, ada apa-apa. Sikap sopan santun dalam kehidupan merupakan sikap lama yang diperlihatkan kepada beberapa orang di hadapannya. Maksudnya itu untuk menghormati dan bisa juga membuat kondisi yang lebih nyaman. Dan bagaimana cara untuk berperilaku sopan santun itu? Yang pertama, kita belajar melalui satu terhadap orang tua. Yang kedua itu hormat kepada guru. Yang ketiga menghormati saudara tua. Yang terakhir itu menghormati sesama atau teman sebaya. Terus bagaimana sih etika seseorang, etika yang harus diperhatikan dalam bergaul itu? Yang pertama itu kita harus pandai menempatkan diri kita. Yang kedua, kita bisa membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua dan bagaimana sikap
yang seharusnya kepada teman sebaik, Ibu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Dewi. Wah, penarikan kesimpulannya sangat lengkap. Bagus. Selanjutnya ada ingin yang beranggapan tentang materi yang Ibu jelaskan. Mungkin tidak ada. Jadi materi yang Ibu jelaskan tadi sudah jelas. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan memutarkan sebuah video mengenai sikap sopan santun dalam keluarga. Nah, silahkan disimak. Sebelum itu, ada suaranya terdengar? Ada, Ibu. Ada baiknya. Oke, silahkan disimak, anak-anak. Hai teman-teman, hari ini Budi ulang tahun loh. Makanya Juli mau kasih kado untuk Budi. Selamat. Teman, hari ini Budi ulang tahun loh. Makanya Juli mau kasih kado untuk Budi. Selamat datang Kak Brili. Selamat ulang tahun Budi. Ini kado dari Kak Brili dan Rilo. Asik. Ada apa Kak Brili? Oh iya, pasti mau kue ya. Ma, ambilkan kue untuk Kak Brili. Cepat Ma. Ih, Budi, kok kamu tidak sopan sih? Hah? Tidak sopan kenapa Kak Brili? Masa karena telat memberi kue, Budi dipanggil tidak sopan? Bukan masalah kue, Budi. Kamu lupa berterima kasih tadi saat diberi kado. Iya, kamu juga tadi tidak sopan ke Bibi. Seharusnya saat meminta bantuan orang lain, kamu menggunakan kata tolong di depan. Jangan menyuruh seenaknya seperti tadi, Budi. Terima kasih. Tolong. Tapi kan tadi Kak Brili memberi kado, bukan kasih. Budi juga tidak sedang dalam bahaya. Kenapa harus teriak tolong? Begini, Budi. Memang sudah seharusnya kita mengucapkan tolong jika kita ingin meminta bantuan orang lain. Tidak hanya pada saat kita dalam bahaya saja. Selain itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih saat kita menerima sesuatu dari orang lain, baik itu hadiah maupun bantuan. Iya, Budi. Jika kita tidak mengucapkan terima kasih sesudah menerima bantuan atau hadiah, dan tidak mengucapkan tolong sebelum meminta bantuan orang lain, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun. Budi tidak mau dicap sebagai orang yang tidak sopan, kan? Jangan lupa nanti Budi juga harus minta maaf ke Ibu Budi karena menyeru dengan tidak sopan tadi. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf daripada menyembunyikan kesalahan dan pura-pura tidak tahu. Wah, jadi selama ini Budi tidak sopan dong. Aduh, Budi minta maaf ya. Terima kasih Brio dan Kak Brili sudah mengajari Budi. Tolong ingatkan Budi ya jika Budi melakukan kesalahan lagi. Bagus. Pintarnya sepupu Bril ini baru diajari sudah disampaikan langsung. Nah, itulah video mengenai sopan santun. Nah, dan untuk itu berakhir pula lah pemberian materi yang Ibu berikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.